Indonesia bukan hanya negeri kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Negeri ini adalah titik temu strategis di jalur Indo-Pasifik, di mana lebih dari 40% perdagangan dunia melintas setiap hari. Letak geografis ini menjadikan Indonesia pusat perhatian geopolitik global. Dari Selat Malaka hingga Samudra Pasifik, setiap celah laut dan udara Nusantara adalah arena perebutan pengaruh antara kekuatan besar dunia. Di tengah dinamika itu, pada tahun 2025, TNI mengambil langkah besar, membentuk 6 Kodam baru. Langkah ini bukan sekadar penataan struktur militer, tetapi strategi geopolitik untuk memperkuat pertahanan wilayah, memperpendek rantai komando, dan menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim di persimpangan dunia. Selama ini, beberapa Kodam membawahi wilayah yang sangat luas. Rantai komando panjang, koordinasi lambat, dan respon operasi bisa tertunda. Pembentukan 6 Kodam baru menjawab masalah itu. Dengan Kodam baru, komando lebih singkat, pasukan lebih dekat ke masyarakat, dan respon lebih cepat, baik untuk perang, bencana, maupun ancaman non-militer. 6 Kodam baru ini memiliki peran strategis masing-masing. Inilah 6 Kodam baru yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kodam 19, Tuanku Tambusai, membawahi Riau dan Kepulauan Riau. Letaknya sangat vital, karena berada di jalur emas Selat Malaka, jalur perdagangan tersibuk di dunia. Kodam ini menjadi penjaga pintu gerbang barat Indonesia. Kodam 20, Tuanku Imam Bonjol, mencakup wilayah Sumatera Barat dan Jambi. Daerah yang kaya sumber daya alam sekaligus pintu menuju Samudra Hindia. Kodam ini memastikan bahwa wilayah kaya energi dan mineral tetap aman dari berbagai ancaman. Kodam 21, Raden Inten, berada di Lampung dan Bengkulu. Peran utamanya adalah menjaga Selat Sunda, jalur penghubung vital antara Samudra Hindia dan Laut Jawa. Kodam ini menjadi benteng penting bagi stabilitas kawasan barat Indonesia. Kodam 22, Tambun Bungai, membawahi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kodam ini punya arti khusus, sebagai tameng utama bagi ibu kota Nusantara yang sedang dibangun, serta pengawal jalur logistik Kalimantan yang menjadi nadi perekonomian. Kodam 23, Palakawira, berpusat di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Posisi strategis untuk mengamankan jalur laut internasional di Sulawesi, sekaligus melindungi kawasan tambang nikel yang menjadi komoditas penting dalam industri energi masa depan. Dan terakhir, Kodam 24, Mandala Trikora, berpusat di Merauke, Papua Selatan. Inilah garda terdepan Indonesia di timur, yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan berhadapan dengan Australia. Kodam ini memperkuat pertahanan di wilayah yang selama ini rawan sekaligus strategis bagi Indonesia. Lebih dari sekadar struktur militer, Kodam adalah wujud nyata sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, Sishan Kamrata. Fungsinya bukan hanya menjaga batas negara, tetapi juga hadir saat bencana, mendukung pembangunan, hingga menjaga stabilitas sosial. Dengan Kodam baru, TNI semakin dekat dengan masyarakat. Kehadiran negara makin terasa hingga ke pelosok. Yang menarik, pembentukan Kodam baru tidak diikuti perekrutan prajurit baru. Personel diisi dari relokasi Koram dan Kodim yang sudah ada. Makodam baru sedang dibangun dan ditargetkan rampung akhir 2025. Sementara itu, operasi sudah berjalan bertahap. Langkah ini menunjukkan efisiensi. Tanpa membengkakkan jumlah pasukan, TNI tetap memperkuat jangkauan komando. Dari sisi politik, DPR mendukung penambahan Kodam ini, tapi menekankan efisiensi anggaran. Dana untuk 6 Kodam baru akan dialokasikan bertahap selama 2-3 tahun. Langkah ini bukan sekadar ekspansi, melainkan bagian dari Perpres nomor 84 tahun 2025 yang merombak besar-besaran organisasi TNI. Total ada 162 satuan baru, termasuk 14 komando daerah Angkatan Laut, 3 komando daerah Angkatan Udara, dan puluhan satuan pembangunan. Inilah transformasi terbesar TNI dalam 2 dekade terakhir. Dengan 6 Kodam baru, Indonesia menutup celah strategis. Selat Malaka dan Selat Sunda lebih terjaga. IKN mendapat tameng pertahanan di Kalimantan, Sulawesi sebagai lumbung nikel dunia terlindungi. Papua Selatan lebih siap menghadapi dinamika regional dengan Australia dan negara Pasifik. Ini adalah kombinasi antara pertahanan wilayah,
kedaulatan, dan kepentingan ekonomi nasional. 6 Kodam baru ini bukan sekadar penambahan markas militer, mereka adalah simbol kehadiran negara, strategi jangka panjang, dan wujud nyata pertahanan semesta Indonesia. Dengan langkah ini, TNI menunjukkan bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan zaman, dari ancaman tradisional, bencana alam, hingga rivalitas global di Indo-Pasifik. Inilah strategi besar Indonesia, pertahanan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 6 Kodam baru ini bukan hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga menegaskan posisi Indonesia di tengah pusaran geopolitik Indo-Pasifik. Inilah strategi besar untuk memastikan negeri ini tetap berdaulat, aman, dan disegani dunia. Kalau menurut kamu, apakah langkah ini sudah cukup menjawab tantangan masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan analisis terbaru seputar militer dan geopolitik Indonesia. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show